Moga sadar nama gagas kan. Ya. Calon bupati mungkin wakil bupati nama paling gagal itu saya sudah. Kalau Simon Petrus Yohanes banyak Gonzalo itu lama angker. Mari ada mau nepil hingga ada pelakunya. Kemudian visi misinya saya yang susun, rap saya yang susun, sekretariat di rumah siang hari malam dan kuning. Ini ibarat barang busuk, tapi penjualnya bilang tidak, ini barang baik. Dia hanya anak SMA. Pendidikannya begitu terbatas, hanya SMA. Ya. Sudah waktu itu orang omong di Bejawa itu bilang tukang besi tua di Bali. Ya. Tidak punya pengalaman. Memang dia omong pernah kepala desa. Moral buruk. Siapa yang tidak tahu Marianus Kumasa? Ya. Yang terakhir ya masalah Natalia. Ya. Yang dua itu ya satu di Bali, satu di Bejawa. Pusing. Memang betul dia ini ganteng sekali dan atletis, ya tuh. Sehingga ya kalau dia berdiri itu semua orang pasti suka dia. Demo di jalan, Suster Demburuden turun lewat di depan rumah saya waktu pilkada 2010. Di gereja ini sudah terang-terangan surat gembala, jangan memilih pemimpin yang moralnya buruk. Tinggal sebut nama saja, yang dimaksud itu Marianus. Coba bayangkan, anak SMA, tukang besi tua, tidak punya pengalaman, moral buruk, malas gereja. Ya, saya masih baik ketua KUB. Nah, ketua KUB dua kali Pak. Ketua KUB Gaudium Express di Kupang ganti Pak Nikodopo waktu lolos jadi wakil bupati Ngada. Setelah itu saya pindah di Bejawa, ketua KUB Ratu Seri Ngedukelu. Ya pastor provinsi Romodon yang sudah pindah dari kepala SPMA bawah itu. Jadi bayangkan, sementara waktu itu 8 paket, bukan 4 macam begini, 8 Pak. Dan nama-nama di sebelah yang lawan Marianus itu, waduh, nyeri. Pak Pinduba. Pak Pinduba maju periode kedua itu lawan Marianus. Pak Pitena. Pak Pinduba ini siapa yang tidak kenal? Ketua Bapeda Provinsi, aduh semua instansi sudah dikerja. Kalau omong tentang jam terbang pengalaman itu langit dan bumi dengan Marianus. Pak Pitena mantan asisten kepala dinas Medan kala ini, aduh. Kemudian Bapak Beni Gete, Sekda Manggarai Barat turun maju jadi Bupati Ngada. Kemudian ada Isidorus Jawa, ada Bruno Silaona, ada Dr. Felix Repu. Bayangkan ini yang lawan Marianus itu apa yang kurang? Pengalaman segudang, pendidikan oke, moral bagus, rajin gereja, harus berlawanan dengan anak SMA. Tapi dunia dikejutkan seolah-olah tidak percaya. Marianus menang telak 42,5%. Kaget semua satu masyarakat. Anak SMA jadi bupati. Ya. Menggulingkan yang punya track record yang begitu banyak. Kemarin kalau dia tidak masuk penjara saja, saya yakinnya dia gubernur Nusa Tenggara Timur. Ibu Emi saja hampir menang sendiri. Kalau sampai terjadi Marianus jadi gubernur itu, maka anak SMA yang jadi gubernur Nusa Tenggara Timur. Muka kita taruh di mana, Pak? Muka kita taruh di mana? Sementara kita mohon maaf, kepemimpinan kita 15 tahun ini, jam terbang, pengalaman, pendidikan, moral jauh di atas Marianus. Dunia kembali dikejutkan, dikagetkan oleh Marianus itu bupati paling berhasil di Nusa Tenggara Timur. Kok bisa anak SMA, tukang besi tua, tidak punya pengalaman, moral buruk,
malas gereja, jadi bupati berhasil. Kita di sini permisi, pengalaman segudang, pendidikan bagus, moral baik, semua baik, kita gagal terus. Saya omong gagal harus ada ukuran, nanti Panwas tangkap saya. Kenapa? Saya dianggap menyebarkan hoax, omong sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya harus membuktikan kalau saya omong Nagekeo gagal itu ada alasan. Mari kita lihat 1 tahun anggaran saja, jangan omong nanti terlalu banyak kita pun gagal. Cukup 1 tahun saja supaya kita tahu bahwa kita gagal. Tahun 2010 APBD Ngada itu hanya 451 miliar. Nagekeo 586, bedanya hampir 200 miliar. Ya. Mari kita lihat apa yang dilakukan Ngada tahun 2010 dan apa yang dilakukan oleh Nagekeo supaya kita tahu bahwa memang kita gagal. Pertama, Bapak Ibu pernah dengar Marianus itu bagi motor untuk 151 kepala desa. Setelah bagi untuk kepala desa, dia bagi lagi untuk guru-guru yang di daerah-daerah terpencil. Pernah dengar tidak? Pernah dengar loh? Kita di sini bagi sepeda setidak uang 600 miliar. Orang hanya 401 supaya Panwas tidak tangkap saya toh. 2, masih ingat tidak dia beasiswa 2.000 mahasiswa Ngada yang kuliah di luar Ngada 1 semester 2,5 juta. Kita di sini tidak pernah dengar kita punya bapak mama petani, pemerintah ada urus mereka punya beasiswa, kita tidak pernah dengar. 2, 3, dia mekar desa 104 desa. Kemudian kemarin saya di komisi 1 2,5 tahun saya bantu dia mekar lagi 54 desa. Dia usul 55, gugur 1 di Riau, sisa 54. Gabung dua-dua itu 150 desa. Kalau mekar desa sekarang gampang Pak, ada dana desa. Kalau dulu mekar desa ambil dari APBD, uang cuma 400. 1 desa membekerjakan kira-kira 17 orang. Kepala desa, sekretaris desa, LPA, dusun, RT, RW. Uang cuma 400. Kita 600. Mekar desa tadi saya keliling itu ada yang dari tahun 2018, ada yang dari tahun 2020. Wih, aneh, saya rasa janggal. Padahal ada dana desa. Ada dana desa. Mekar desa sekarang tuh enak Pak, dana desa ada. Dulu uang 400, kita 600 itu. Sudah 4. 5, dia ada rabat beton dalam desa yang namanya pelangi desa, dan rabat beton antar desa yang namanya pelangi kawasan. Sudah 5. Dia naikkan gaji kepala desa dari 800.000 sampai 2,5 juta. Bayar dari APBD yang hanya 400 miliar. Sudah 7. Pusing Pak. Kalau saya omong semua ini bisa 10, 11, 12, tidak enak lah. Ternyata baru kita tahu memang kita gagal, harus akui. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sudah menemukan kegagalan itu. Penyebab kegagalan itu sudah saya temukan 10 tahun yang lalu. Karena saya susun visi misi. Yang puji-puji dia tuh otaknya ada di saya. Ya, yang puji bilang dia hebat tuh. Laboratorium itu ada di saya. Saya sudah temukan. Bapak Ibu, masalah di kabupaten ini 1001 perkara. Kalau saya tuangkan dari meja ini tidak cukup. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, Pol PP, kesehatan, kehutanan, Bapak pusing Pak, sampai keluar meja. 1001 perkara. Yang terjadi di Nagekeo itu apa? 10 tahun. Uang sedikit tapi mau urus semua. Uang sedikit mau urus semua. Bagaimana mungkin Pak? 1001 perkara. APBD kau berapa? Data Marianus apa? Kesehatan ekonomi dan infrastruktur. Periode kedua dia lebih mengerucut, bukan tambah melebar. Zala sirosaro baigi boga bodara. Rilo ralo. Kalau orang Jawa tahu artinya.
Bahasa Indonesia tuh jalan simpang siur, air meluap-luap, listrik terang benderang. Urus kabupaten ini sama dengan urus rumah tangga. Kalau mau keluar dari rumah ini mau pergi pasar, lihat baik-baik kau punya dompet itu uang berapa. Kalau uang itu hanya bisa beli piring, gelas, sendok, beli saja dulu piring, gelas, dan sendok. Jangan uang sedikit mau beli satu rumah. Akhirnya piring 2, sendok 2, gelas 2, periuk 1, kuali 1. Orang dalam rumah 8 orang, ini makan bagaimana? Makan 2, cuci dulu, baru maju 2 lagi kan? Itu rumah tangga macam apa? Datang Marianus bilang bukan begitu, aneh. Beli piring 1 lusin, sendok 1 lusin, gelas 1 lusin. Kita tanya, kuali dengan periuk, sabar toh bulan depan. Itu yang benar. Itu yang betul. Maka jalan yang orang bilang sejak Indonesia merdeka Marianus sulap dalam waktu 1 tahun. Kami ke Tenilopijo itu jalan kaki Pak. Oto tidak bisa jalan. Parkir semua di Translok Ulubaya. Jalan dari jam 9, tiba di sana setengah 5 sore karena orang minta kami besok harus kampanye di halaman Kapela hari Sabtu. Sampai di sana ya besok pulang gereja, saya omong duluan. Biasanya saya duluan, baru beliau. Di akhir pembicaraan itu saya terkejut, saya kaget dengan kata-kata yang hari ini saya datang jalan kaki. Kalau Tuhan berkenan saya jadi bupati, maka misa syukur genap 1 tahun saya akan lakukan di sini. Saya datang dengan oto. Kaget saya. Saya dengan dia itu kalau ribut tidak tunggu di oto, di jalan ribut, di rumah ribut. Saya bilang omong itu sesuai dengan jurkam, jangan jurkam tempat lain, Pak omong tempat lain. Dia bilang, kau kenapa sudah blow apa kita mau jalan? Iya, tadi omong itu sadar kok tidak. Dia bilang, saya omong apa? Yang tadi bilang, hari ini, kita ini jalan dari jam 9 sampai setengah 5 Pak. Pak kalau tarik meter ini ke sana kira-kira berapa puluh kilo? Kau omong enak tahun depan ini kira-kira 30 kilo. Dia bilang, oi, saya omong salah. Ya memang salah kan? Pak yang saya bilang, ame yang sumpah, saya tidak sumpah. Mau mati sendiri. Oh ini sumpah sama dengan sumpah Pak. Tahu apa yang terjadi? Misa genap 1 tahun di Tenilopijo dan orang bunuh kerbau, Marianus datang dengan oto. Padahal waktu kami tatap muka orang bilang sejak Indonesia merdeka kami tidak pernah lihat oto. Tahun 2010 Indonesia merdeka itu 59 tahun. Marianus sulap dalam waktu 1 tahun. 59 tahun orang tidak. Marianus bikin 1 tahun. Boba dari buku yang bilang mencekam Marianus sulap, jalan tutup. Bolong hijau itu ini apa namanya? Eksa itu sudah terguling ke laut itu sudah berapa biji. Marianus sulap. Ya toh. Langa bena narugolo. Ya toh. Vaibela aimere. Dia buat Zeu itu di hutan-hutan itu permisi. Rova soas. Waduh. Ngeri. Kita di sini coba lihat. Coba lihat Fotorodorawe. Coba lihat Salalejo. Coba lihat Woko Dekoro. Masih ada kata-kata sejak Indonesia merdeka. Lebih gila kita 79 tahun. Sehingga saya bilang ke Don, hentikan itu kata-kata di zaman idola. Ya. Setelah idola kata-kata itu tidak boleh keluar. Oleh karena itu idola akan mengeluarkan sebuah program yang out of the box, yang tidak biasa-biasa. Tidak bisa Pak. Ini 15 tahun ini sia-sia. Bapak Ibu bayangkan kalau 700 miliar 1 tahun. 5 tahun tuh kira-kira 3,5 triliun. Pak kali sudah 15 tahun tuh. Hampir 11 triliun tidak terasa idola Allah. Biasa-biasa saja. Habis uang 10 triliun lebih, hampir 11. Kemajuan tidak ada. Jalan kita ini kalau mau jujur, ini masih zaman yang ada yang paling banyak. Yang kita punya uang 10 triliun lebih itu tidak ada Pak. Kalau mau dulu. Akhirnya kita jadi menyesal. Coba waktu itu jangan mekar baik. Supaya Marianus urus kita semuanya. Ya. Pemekaran bukannya mempersempit,
mempercepat, mempersingkat dan memperlancar, malah bikin masalah. Mekar desa tidak mampu, jalan tidak bisa, air tidak. Kita mekar tujuannya apa? Kalau begitu jangan mekar Bapak. Kita menyesal. Coba dulu Marian Zuhur, makanya sudah habis. Jangan menyesali nasib. Masih ada masa depan dan itu ada di idola. Saya kasih tahu baik-baik. Kecuali Bapak Ibu tidak pilih saja. Kalau pilih kita mau pilih, kita mau lihat sudah. Yang dia buat kok kita ini ya bikin dia bervisi misi. Terkecuali kalau idola kalah. Ini harus out of the box. Tidak biasa-biasa saja dan harus berani untuk memilih beberapa urusan yang penting saja daripada urus semua. Sehingga idola mengeluarkan program, kata-kata ini pernah diucapkan oleh Jokowi. Tapi kita di sini yang tidak menerjemah, tidak mampu menerjemahkan. Ya, tahu apa yang diomongkan Jokowi? Membangun Indonesia dari pinggiran. Pertama, membangun Indonesia harus fokus, harus prioritas, bahkan menyebut nama. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mestinya kepala daerah, bupati harus lihat arah pembangunan nasional. Ya, di sana sudah sebut infrastruktur. Infrastruktur itu apa? Jalan, air, listrik itu. Tapi kita tidak mau bikin program di daerah, infrastruktur, sehingga ketika dihubungkan dengan arah pembangunan nasional tidak ketemu. Coba kalau waktu itu visi misinya bikin infrastruktur, mungkin sudah habis. Karena Jokowi meletakkan infrastruktur sebagai arah pembangunan nasional. Ajukan proposal ke sana kan orang lihat, oh tidak, ini tidak sesuai dengan arah pembangunan nasional. Ya, maka kita tidak mau. Sehingga idola akan mengeluarkan satu program, kata-kata ini yang disebut oleh Jokowi, super prioritas. Super prioritas itu pernah diucapkan di Labuan Bajo. Bapak Ibu, Labuan Bajo itu mekar sama dengan Nagri Keong. Coba lihat Labuan Bajo sekarang. Sekarang penerbangannya sudah ke Darwin, Singapura, dan mereka sedang berupaya untuk membangun kerjasama terbang ke Timor Leste. Kita di sini bandara 15 tahun, Pak. Pesawat belum datang tapi beribu tuh 15 tahun. Tidak ada jalan. Parameter sudah ribu. Baru parameter sudah ribu. Pesawat belum turun baru parameter berencana tuh habis di rencana. Sumba Barat Daya, coba lihat, mekar sama dengan kita Pak. Sudah bandara internasional, Boeing turun. Oh, mau kita. Jadi idola akan mengeluarkan program yang namanya super prioritas. Apa itu super prioritas? Jalan, air, listrik. Yang tidak bisa dikerjakan oleh rakyat itu jalan, air, listrik Pak. Rakyat suruh bikin hot listrik bisa. Atau tanam tiang listrik dari atas sampai di bawah, tidak. Dengan air. Itu tugas pemerintah. Kalau pertanian perkebunan gampang Pak. Dengan etos kerja yang bagus, dengan budaya malu kita, turunan kita tuh temu nama air. Di belakang tuh harus ada ayam, ada babi, ikat sapi supaya jaga-jaga jangan sampai kalau ada apa-apa. Etos kerja kita bagus. Tanam pohon itu bagus, tidak usah pemerintah suruh. Ya, tapi kalau suruh bikin aspal tidak bisa. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil peran ini sehingga idola meletakkan super prioritas itu jalan air listrik dengan uang tidak tanggung-tanggung 70 miliar. Nanti dengar uang itu dari mana itu gampang. 70 miliar. Ruas jalan kabupaten menurut kode lain di PU itu 500 km lebih. Rusak berat dan rusak ringan 250 km. Kalau diturunkan dengan masa jabatan idola 5 tahun, maka 1 tahun wajib untuk urus jalan serendah-rendahnya 50 kilo. Supaya dikali 5 tahun, maka jadi 250 kilo sehingga jalan itu tidak ada lagi masalah. Kecuali buka jalan baru. Dari aspek anggaran rasional. Karena rumus jalan kalau hotmis, lengkap dengan pembentukannya, dengan gold airnya, dengan dekernya, dengan hotmis itu 1 kilo, 1 miliar. Kalau begitu idola membela 50 kilo dalam 1 tahun, masuk akal. Kena uang ada 70 miliar, 50 buat jalan, 10 buat listrik, 10 buat air. Pas, ukuran kinerja, diterukur. Indikator jelas. Yang terjadi selama ini tahu. Saya nonton video tiap malam. Saya ini ada orang yang rekam video paket 1, 2, 3, nggak ada. Malam itu saya baca. Sampai hari ini standar. Meningkatkan ekonomi masyarakat. Kau tingkatkan ekonomi masyarakat itu harus sebut. Cara meningkatnya bagaimana, cara melakukannya bagaimana, uangnya dari mana. Itu baru indikatornya ada. Menurunkan angka kemiskinan, kau harus kasih tahu. Kegiatan menurunkan angka kemiskinan itu bagaimana, cara melakukannya bagaimana, uang dari mana, supaya masyarakat ukur kinerja. Tidak berani Pak. Yang kemudian kita kasih bela ekonomi. Saya tahu maksudnya. Dibuat gelondongan dan jangan omong uang supaya gesernya gampang. Geser sana, geser sini, geser. Kalau masyarakat hanya beruang tidak ada. Ini kebiasaan lama tuh yang harus dibongkar. Kata ini siapa? Penyanyi siapa? Bongkar kebiasaan lama. 70 miliar super prioritas jalan air listrik. Turun sedikit, jadi pemimpin itu harus tahu skala pembangunan.
Ada super prioritas, ada wajib, ada non wajib, ada unggulan dan semi unggulan. Dengan tahu begitu dia tahu mendistribusikan uang itu sesuai dengan. Ini yang terjadi itu pukul rata semua. Ya, semua dianggap penting. Memang uang berapa banyak kok penting semua. Ya. Turun satu level di bawah namanya prioritas. Prioritas kita langsung menyebut nomenklatur untuk nelayan 5 miliar. Kenapa saya tidak mau titip nama nelayan itu di dinas perikanan? Itu sama dengan titip ikan di kucing. Nanti dia geser sana geser sini kita tahu. Tulis memang itu dikendalikan oleh bupati 5 miliar. Dengan petani lahan kering dan lahan basah. Termasuk kita di sini tuh 20 miliar. Belum ada yang titip di organisasi perangkat daerah yang dikendalikan oleh bupati itu sudah 20, nanti tambah lagi dengan 10 tiap instansi itu kira-kira 100 miliar di situ. Hal-hal apa saja yang dikendalikan langsung oleh bupati selain nelayan? Ya kita lihat cengkeh. Cengkeh ini apa namanya? Produk unggulan dunia. Kalau kita omong segmen Mauponggo, Keo Tengah, kemudian bawa kira-kira dari Leguderu ke Soloroba, itu sejujurnya itu ya mayoritas orang tanam cengkeh. Tapi lihat petani cengkeh itu pemimpin yang biasa-biasa. Jadi lihat orang tanam pakai bambu naik setengah mati itu seperti mereka anggap biasa. Bayangkan satu bambu itu tanam dari sini hanya bisa jangkut dengan tangan begini. Setelah itu angkat lagi ini pindah. Satu pohon itu pindah bisa 6-7 kali. Kapan dia kasih habis? Lalu kita bilang oh itu biasa. Biasa apa? Teknologi sudah maju. Kita sudah siapkan yang namanya tangga cengkeh itu keliling 4 persegi. Naik sekali itu 4 orang. Kayak orang tukang kerja. Kok barang ada murah-murah gitu. Kita uji coba 10.000 biji. Ya, orang yang kerja itu sudah kita ketemu, alatnya kita sudah lihat. Itu bongkar habis pindah lagi, bongkar habis pindah lagi. 10.000 biji itu kalau bisa satu kakak atau 2. Naik 8 orang. Ini tetangga sudah datangkan dari Soe. Datang dari Palue, suami, istri, anak. Dari Kefa. Orang Manggarai yang dulu kita bawa tidak ada lagi. Orang Manggarai ini pintar Pak. Pulang dia bawa dari cengkeh. Sekarang dia sudah ada cengkeh sendiri, kita panggil kami sudah panjat cengkeh sendiri. Pemerintah anggap biasa. Selain nanti alat kupas kemiri, jambu mente, nanti kita bahas tentang wah ada di sini, termasuk traktor ada di sini semua. Tidak usah ragu. Nah, nanti terjemahan kecil-kecil itu terlalu lama kita. Nah, ini mesti 2 hari kita bintek di sini baru tahu. Nah, itu sama dengan anggota DPR kita bintek di APBD ini. Irigasi baik kiri kita alokasikan 10 miliar. Baik kiri dan baik kanan. Baik kiri dan baik kanan ini bukan masalah air. Sekarang ya, sebentar lagi Waduk Lambo jadi itu mewah dia. Dari master plan Waduk Lambo tuh air mengalir sampai Kaburea. Siap diri. Air datang tuh. Bahkan sampai Riung. Gitu. Yang jadi masalah di baik kiri dan baik kanan itu adalah kepastian lahan. Saya sudah ketemu suku Dawe. Saya bilang, Bapak pesan di Idola. Gitu. Karena menurut saya sudah keterlaluan. Kata-kata apa Pak yang keluar dari mulut Pak? Dengan begitu emosinya, masa pendatang kata-kata. Orang Mauponggo punya pintu tidak ada masalah. Orang Bawai punya pintu tidak ada masalah. Boba punya, Jerebu punya, Nangaroro tidak ada masalah. Yang masalah justru kami yang tuan tanah, Lape dan Awe. Wih, muka saya taruh di mana? Saya sampai provokasi tadi, mau nggak mau maju wakil bupati kayak lokap ikan itu. Sampai, bagaimana kalau kita pergi ambil kembali ke kantor bupati itu dengan lapangan bola semua, ambil semua. Mau lihat ibu bupati pun jago. Orang kasih hibah itu kita pemerintah prihatin. Berterima kasih mana? Hanya bagi ini tidak bisa bagi. Ya bagi itu tidak masalah. Maka sebenarnya Bapak doa-doa Idola jadi. Idola jadi itu kami kakak adik datang sini Bapak cerita sudah. Dulu tuh bagi di mana? Sampai bermasalah. Karena bupati itu bukan segala-galanya. Di urusan pemerintahan, Pak memang raja di atas segala raja. Tapi ketika Pak bagi-bagi lahan itu Pak harus tahu itu ada tuan tanah di situ. Jangan sampai Simplicius yang dari Mau dan Gonzalo yang dari Solo bikin diri macam tuan tanah di baik. Itu yang akhirnya jadi bermasalah. Kita jadi bupati itu ya bupati, bukan kepala itu akhirnya putuskan tidak selesai. Siapkan memang dengan uang 10 miliar. Bagi habis sertifikat tidak ada, bayar. Supaya habis ini menyimpan pedang untuk generasi yang berikut. 10 miliar. Penataan Kota Mbae 10 miliar. Kota Mbae ini kota terburuk di Nusa Tenggara Timur. Sudah begitu MPO bilang jadi ibu kota provinsi Flores, rasa diri sedikit. Marianus yang anak SMA tahu jam 5 pagi orang sapu sudah bersih. Jam 6 dilarang sapu dalam kota karena itu auto sudah lewat, orang pergi pasar, anak sekolah lalu lalang pegawai. Kau sapu jam 6 tuh mulai jembatan Bayi Betu ke Soa dengan apa jembatan apa yang turun ke bawah arah ke Batu Jadi. Anak SMA kita dibayar juga sapu saya tidak lihat. Dia tahu mungkin dia senang dengan sampah mungkin saya tidak mengerti. Ya. Kayu potong kemarin, waduh ngeri sekali ya. Saya kemarin pergi selamat Sambal Baru, undangan ada 21. Saya sedang ada di Gang 3 Batu Kesu.
Saudara mereka itu 2 kali bolak balik, turun tanya orang. Ini undangan 21 kapan selesai? Tanya orang berapa ini ganti 3 batu kesuk. Saya naik di oto sebelum bayar. Saya orang Nagekeo, calon wakil bupati Nagekeo, tersesat di bayi. Wih, ini bagaimana dengan tamu? Muka kita tak. Air susah sekali kan itu pipa yang kecil anak itu. Dengan batu kesuk gang 1, batu kesuk gang 2, gang 3, koli baliga. Susah kan? Pikir terlalu tinggi itu akhirnya lupa mendarat. Urusan yang gampang-gampang. Sampah ini Pak, kalau orang persoalkan saya pastikan masuk penjara. Taruhan. Kalau saya omong pasti masuk penjara. Kenapa? Undang-undang kesehatan memerintahkan yang namanya limbah rumah sakit, puskesmas dan lain-lain itu tidak boleh dikuburkan, tidak boleh dibakar, apalagi dibuang di kali. Itu hanya bisa dibakar dengan sebuah mesin yang namanya insenerator. Saya di Komisi 5 2,5 tahun. Kami dulu mesin insenerator belum ada, itu kami bakar di PT Semen Kupang. Mesin yang bakar batu sampai jadi debu semen itu mesin begitu. Bayangkan rumah sakit umum, Wirasakti, Bayangkara, Siloam, Kartini. Kita di sini Pak, orang persoalan masuk penjara, termasuk bupati masuk. Sudah pasti. Dengar idola omong sudah mau 1 bulan, mereka mulai bilang itu bakar kerjasama dengan Makassar. Tadi malam saya baru dapat orang WA dari Nangaroro. Yang WA juga tim di sebelah. Sampai ya Pak omong itu pertama saya tidak percaya. Karena saya omong makanya Pak jawab, kalau tidak mungkin Pak tipu semua masyarakat. Yang kedua, kalaupun betul saya tanya kenapa di Makassar? Kenapa harus di Makassar? Kok jauh sekali pikul di sampah sampai di Makassar? Maksud apa itu? Kan Kupang ada, ibu kota provinsi. Kau bakar di Kupang itu kita mau omong tentang dana bagi hasil itu. Ini kalau omong di Makassar kita mau omong bagaimana? Kupang ada dekat-dekat ibu kota provinsi, ini bukan kita kerjasama. Oke, belum beli, tidak apa-apa. Tapi ke Makassar itu aneh. Sudah muatnya lama, kemudian bayar pajak orang di sana yang makan. Wih, kita untuk kepala ya baik nih. Ya. Sampah kita kasih 1,5 miliar Pak. Saya suruh panggil memang itu teman yang di situ. Saya bilang kau menghadap sih. Tapi kayak kenapa? Kau menghadap memang karena wakil bupati tanggal 27 Juli itu saya. 27 November. Oh, kita omong siang-siang ini tidak menang, tahu apa lebih baru kita nadeng itu tahu apa. Omong mesti menang Kak. Kalau omong kalah apa? Harus ada energi positif untuk diucapkan. Barang busuk, barang jelek diucapkan berkali-kali bahwa dia baik, dia akan jadi baik. Ini kita mau maju berhati omong untuk kalah, kalau lebih baik bisa di Gapo, kerjasama di Gapo, lebih enak di Gapo dan di Kalure. Omong mesti menang, tidak boleh kalah. Ya, penanggulangan sampah 1,5 miliar, total 60 miliar, baru 185 miliar. Tenang, uang masih banyak. Turun budget, super prioritas sekarang budget. Budget itu idola akan mengeluarkan 2 program spektakuler. Bantuan operasional pendidikan dan bantuan operasional kesehatan. Di bantuan operasional pendidikan kita akan keluarkan yang namanya jaminan kesehatan masyarakat Nagekeo. Berobat gratis. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu mau berobat gratis. Nah, Anda sudah buat kok kita sini omong geger sekali. Gampang. Nanti kita lihat yang ditangani oleh BPJS pusat berapa, kartu KIS berapa, sisanya APBD yang ada. Bapak Ibu yang paling masalah itu kita punya orang tua yang petani tidak bayar iuran, santai, harus pergi berobat berapa, bapak pun habis mati. Ya pemerintah yang bayar iuran, oh kenapa? Orang lain sudah buat, kita membuat juga. Di bantuan operasional pendidikan tuh kita akan kasih beasiswa mahasiswa mundur sampai ada dana sudah habis, betul saya kasih beasiswa. 1.000 orang di tahun 2026 anak-anak orang tua tidak mampu 1.000 orang 1 semester 2,5 juta. Hari-hari itu 2.000 orang Pak, antara miliar 2.000 orang tadi saya kita 1.000 orang itu geger. Ada yang kritik itu tipu sebenarnya karena kau tidak tahu. Beasiswa mahasiswa yang kuliah di dalam Nagekeo yang tadi keluar Pak 1.000 orang. Sekarang kita dalam Nagekeo. Yang sekolah tinggi pertanian di Mbai itu yang mahasiswanya 80 orang itu dengan yang bawa itu Politeknik kan? Itu yang mati hidup enggan mati tak mau itu dengan kampus garam yang baru berhentikan kerjasamanya dengan Makassar. Gitu. Sekarang mahasiswanya sudah tidak kuliah dosennya, tapi pemerintah masih anggap biasa. Ya. Garam kita ini bagus Pak, kualitas bagus. Cuman kita hanya habis jahi di karung. Tadi saya ke dapur saya dapat lihat tuh 1 karung juga.
Hanya begitu saja. Kapan mau masuk di restoran? Kapan mau masuk di Labuan Bajo? Kapan mau sampai di Kupang? Mestinya kampus itu kita pemerintah harus fasilitasi. Kalau orang Bejawa biji besar-besar begini, mau taruh di meja kecuali orang Bejawa, kalau taruh itu dengan lombok biji, ya dengan lombok putih pas dia bisa jalan. Tapi kalau dibule dia tanya apa ini batu kan? Naik awak kok. Harus mulai tampil ikut dengan perkembangan pasar. Bikin kayak garam yodium itu lebih halus, orang yang gaya meja. Tapi apa ya? Lapangan kerja sudah susah. Sementara di depan mata ada lapangan kerja ini. Bukannya kita urus, kita sibuk dengan urusan. Coba urus ibu yang lain maju baik, tapi kita tidak maju. Saya heran. Kampus di bawah ini permisi. Saya tanya ada traktor, tidak ada traktor. Kultivator tidak ada. Pompa air tidak ada. Orang kamu praktek itu bagaimana? Pakai pacu kan? Dengan skop apa kok? Ini sudah zaman now, kamu masih pakai skop dengan pacu gimana kan? Pemerintah hibah kasih dia traktor, hibah kasih dia kultivator supaya dia ajar tentang teknologi itu ajar masyarakat percaya. Ini bagaimana kau bikin olah lubang, olah jalur? Ya, nanti kalau saya omong teknologi pertanian ini orang bilang kok kau ini kuliahnya fisikal, kau bisa omong teknologi pertanian. Saya ini sudah belajar sampai dengan teknologi menghalau angin. Angin tiup ini ada efek terhadap buah itu saya bisa belajar dengan teknologi. Kalau tidak kan saya sudah kuliah di Oklahoma sana, tidak jadi wakil bupati Nangkio. Ada barang yang mudah. Kita siapkan insentif tenaga pendidik dan kependidikan. Nanti kita lihat guru-guru honor yang TK, PAUD, SD, SMP yang mengeluh terus. Saya juga heran sekali. Nanti kita lihat ibu. Pas tahu orang tua murid semua itu pilih idola. Ya, karena kita mau kasih honor. Berhenti sudah. Ada guru yang mengeluh 350.000, 300. Nggak hehe ini guru-guru pergi sekolah pasti tidak mandi. Yakin tidak mandi. Oh 350 ini kapal sabun, kapal deodoran, kapal bedak, gincu. Ini mesulai. Mau pacaran orang tidak mau semua nih. Akhirnya ibu guru ini dapat tukang ojek lah, dapat serba. Nah, dia lucu-lucu. Oke, tadi bantuan operasional pendidikan, sekarang bantuan operasional kesehatan. Kita akan mengeluarkan yang namanya kartu Nagekeo Sehat. Itu tuh yang tadi saya omong tuh. Nah, BPJS pusat berapa, kartu KIS berapa, sisanya daerah. Kita akan beasiswa dokter ahli 7, dokter umum 10. Ya kan? Harus. Marianus tuh kirim dokter umum 17, dokter ahli 7. Nah, tadi ternyata dokter-dokter di Mbae ini sudah banyak yang pilih idola. Tiba-tiba saya dapat WA. Malam Pak Wakil, ya, perkenalkan saya dokter ini. Aduh kami senang sekali Pak. Baru idola yang ngomong tentang program begitu-begitu tuh. Tapi kami kasih masukan ya sudah. Apa itu? Bapak jangan ngomong 7 lagi. Tinggal 2 saja. Sedang kenapa? Teman-teman kami sekarang yang pegawai negeri dokter itu dia ada belajar sekarang. Yang kandungan ada 2, ibu dan anak ada 2, laboratorium ada 1, tinggal jantung dan saraf. Nah, gampang. Ini kami siap uang 7 orang lain 2 orang itu kecil. Kalau tidak kita pergi rujuk di anak SMA. Ya. Itu anak SMA di asal kita pergi rujuk. Rujuk naik ke Bejawa. Woi malu kita nih. Kita akan idola bahkan berani untuk biaya rujukan. Kalau rujuk hanya ke Bejawa, Maumere, Labuan Bajo itu minta uang di idola. Karena kita taruh uang situ 1 miliar. Rujuk juga bukan tiap hari sekolah, ada 1, 2, 1. Itu sudah tahu kok. Bupati Bakamun ada urus bersih tidak bisa. 1 orang. Bahkan rujuk ke Kupang idola berani. Saya ini anggota DPR yang paling banyak terima rujukan. Bangun pagi mau minum kopi tiba-tiba ada lihat puskesmas Kalbata. Oh udah berjalan ke tidak masuk puskesmas. Iya itu. Sampai di Manggarai Timur yang bukan Sepundakul juga. Saya cari tahu ternyata mereka ini dari sini naik feri turun di Kupang 4:30 langsung ke rumah sakit antar pasien. Di sana bikin berita acara habis. Kemudian mereka singgah mandi, makan di rumah, ikut lagi feri yang jam 10 itu pulang kembali ke AMR. Oh, kalau begitu gampang. Tinggal kita omong dengan ASDP, dengan Dinas Perhubungan. Oto begini, kalau naik di feri itu 2,8 sampai dengan 3 juta. Ya kena ambulans plat merah, muat pasien, Pak juga kan plat merah, oh perhubungan dan ASDP. Ya sudah, siapa mau makan siapa? Kita tinggal baku omong. Oh, kenapa? Gitu kan? Berani, tapi jangan rujuk dengan pakai pesawat. Oke, baku APBD kita habis semua hanya dirujukkan. Oke, sudah super prioritas tadi wajib, sekarang unggulan. Unggulan kita biasa, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dinas kesehatan dan lain-lain. Masing-masing organisasi perangkat daerah itu kita kasih uang 5 sampai 10 miliar. Tidak semua pukul rata, sesuai dengan beban kerja. Ya, kalau beban kerjanya sedikit macam catatan sipil itu, kalau uang banyak-banyak urus KTP susah setengah mati. Bola balik.
Kita sudah pikirkan untuk beli bis itu, bis yang macam di Kupang ada di itu kan kalau kita jalan-jalan, kita tuh SIM mati dapat di bundaran PU itu, kita langsung angkat itu pendompet, bapak ke polisi mau ini perpanjang sih. Isa rokok belum sampai 1 batang langsung panggil ke penang. Saya perhatikan bisa sederhana saja, macam Damri bongkar semua tempat duduk, dia desain ulang, ada meja dan tempat duduk begini, kemudian sambung kabel, ada parabola di atas supaya dia tanam sini. Nanti kita tuh akan bikin MOU dengan Polres supaya kalau misalnya dia ke Kaburia sini 3 hari, nanti pengumuman semua supaya semua masyarakat sudah urus KTP, kartu keluarga, akte nikah dan lain-lain. 1 hari itu kasih Pak Polisi mereka bantu untuk urusin. Nanti kita bikin MOU dengan Polres. Kerjaan yang mudah-mudah. Uang tidak seberapa juga kita pusing sekali. Yang terakhir itu semi unggulan dan kita titip sedikit yang non budget di situ. Kita siapkan 50 miliar untuk bansos dan bencana alam. Bansos itu apa? Bantuan untuk rumah ibadah, gereja, kapela, masjid, musola, kemudian kelompok-kelompok kategorial, OMK, remaja masjid, Santa Ana, Dasa Wisma. Itu kalau ada kunjungan bupati Dasa Wisma omong kebutuhan, bupati harus ada uang. Uangnya ada dari sini. Lalu kita siapkan lagi 50 miliar untuk kesejahteraan aparat ASN dan DPRD. DPRD itu berhak terhadap pokir itu 1 orang 1 miliar. Berarti kan harus ada 25 miliar. 20 miliar untuk Tukin, TPP, Kesra, dan THR. Tidak boleh bermasalah. Unsur penyelenggaraan pemerintah itu ada 2, eksekutif dan legislatif. Mereka berdua inilah idola titip di pundak mereka untuk bagaimana visi misi bisa jalan. Tidak boleh bermasalah. Itu bukan maunya mereka, itu perintah undang-undang. Di undang-undang itu tulis aparatur sipil negara berhak terhadap 1, gaji pokok, 2, tunjangan-tunjangan. Di penjelasan di belakang itu yang dimasukkan dengan tunjangan sebagaimana dimasukkan di pasal ini adalah tunjangan kinerja, tunjangan kesejahteraan, tunjangan hari raya. Anggota DPRD berhak terhadap 1, gaji pokok, 2, tunjangan-tunjangan, 3, pokok pikiran, 4, peningkatan kapasitas menurut Bintek, pembekalan dan lain-lain. Penjelasannya sama. Jadi mereka itu bukan maunya mereka. Sekarang coba lihat ada pegawai negeri mulai tanam lombok di samping rumah, tomat, sayur. Di belakang saya sudah ada kandang ayam. Ada yang berani kandang babi. Saya kemarin ketemu saudari sana, kamu 2 ini pegawai kan? Iya. Suami istri guru kan? Ya. Kenapa kau bikin kandang ayam di belakang? Kalau kamu sudah bikin kandang ayam, tanam lombok tomat, ini petani juga siapa yang beli? Inflasi di pasar Mbak itu pemimpin harus mengerti. Inflasi di pasar Mbak itu disebabkan oleh daya beli. Daya beli itu dikelompokkan 2 kelompok, petani dengan pegawai negeri sipil. Pengusaha itu tidak bisa Pak, dia menang tender habis, dia beli barang di Surabaya sana, belanja sana pajak orang mana. Yang menghidupkan pasar itu beli tomat, lombok, tahu, tempe, ikan itu pegawai negeri sipil. Petani bagaimana dia tanam tomat makan kembali tomat kan tidak mungkin. Jadi pemimpin harus paham. Itu. Ini yang bikin gonjang ganjing selama ini. Idola tidak boleh. Pegawai itu harus begitu, bukan maunya kamu, tapi itu. Kita masih punya uang kira-kira 73,5 miliar. Ya toh? 73,5 miliar. Oh, nah ini saya hafal. Saya ini Badan Anggaran DPR Provinsi. Menit saja saya baca buku APBD semenit. Itu. Struktur anggaran saya hafal kan. Luar kepala. Pendapatan, belanja, biaya, sifat, divisi. Itu. Hei, kok ini bukan sama wakil bupati kaleng-kaleng Pak. Mau uji, oh ayo dapat kita gula. Pilih yang macam begini nih. Mak kita ini. 73 miliar itu buat apa? Untuk rutin rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, satu rumah dinas tuh. Mau orang lain itu lebih kita bubar sudah. Rumah dinas ketua DPR, wakil ketua DPR, termasuk kita menyiapkan perjalanan dinas yang tak terduga. Masih ada di sini, kita nanti lihat nomenklaturnya, ada aparat desa, ada yang mengeluh sekali bilang RT tunjangan tidak betul sekali. Sabar, uang ada tinggal banyak nih. Nanti kita baca, termasuk yang pendamping KB atau begitu. Nah, karena itu dia vertikal juga. Dan sampai kita, Pak Nani itu masuk penjara itu bukan korupsi Pak. Salah tuh nomenklatur. Contoh macam kemarin tuh, yang berhentikan THR itu. Itu tidak boleh digeser jadi proyek. Itu. Nomenklatur di buku APBD itu adalah insentif atau honorarium untuk tenaga harian lepas. Nomenklaturnya insentif atau honorarium. Kau boleh geser tapi dengan nomenklatur yang sama. Ya toh? Bisa jadi THR banyak. Karena apa? DPRD sudah memutuskan anggaran untuk THR itu 30 miliar. Itu. Nah ketika dia geser jadi proyek itu tidak boleh. Itu mestinya masuk penjara. Ya toh? Karena saya di badan anggaran. Maka di perubahan tuh kita parkir uang sampai jadi silpa tuh kenapa kita mau geser dari nomenklatur yang sama susah. Ya toh, sehingga bikin jadi silpa. Jadi itu kira-kira. Bapak Ibu pasti tanya, kau omong uang puluhan, uang dari mana? Ini uang kita.
Uang kita di tahun 2024 ini yang tinggal berapa bulan ini 771 miliar 398 juta 630.631 sen. Kenapa ada 31 sen? Itu bunga bank dividen. Sambil minum. Oke. Nek tuang ke tapi nggak ada wine. Kayaknya kok ini. Belanja pegawai setengah 353 miliar 955 juta 800 ribu. Sisa setengah yang tadi 350 miliar tuh. Saya susun tidak mau sampai 350 miliar. Saya berhenti di 294. Katakan sampai 300. Kenapa? Kita takut jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kita masih ada uang 50 miliar. Apa itu? Contoh macam kemarin COVID. Itu kaget semua. Harus siap memang. Atau seroja kemarin tau. Termasuk perjalanan dinas yang tak terduga. Presiden itu hafal baik-baik. Oktober mau September itu tiba-tiba panggil. Dia panggil itu tidak hanya bilang kamu ada uang, tidak. Undangan tulis mengundang bupati tanpa diwakili, tidak ada tulis bilang ada uang, tidak. Kenapa? Karena di saat-saat itu orang bagi proyek. APBN dan APBD kita ini evaluasinya berbasis kinerja. Beda dulu Pak. Maka kalau ada calon bilang dulu di zaman saya sudah hampir 900 miliar. Kenapa sekarang turun ya? Kan tidak mengerti. Dulu berondongan, sekarang berbasis kinerja. Saya kasih contoh. Kasih 800. APBD. Setelah itu Pak lebih banyak gagal lelang, kemudian ini tiba-tiba silpa banyak sampai 100 miliar orang baik. Saya kasih saja 800 Pak. Masa sisa banyak begitu? Dia sanksi Pak. Kalau itu saya turun 700. Kasih lagi kalau 700 Pak misalnya kerja hilang juga bermasalah dan tiba-tiba silpa dia kasih turun 600. Nanti presiden itu tidak mau di Oktober itu akan ada silpa banyak dia akan panggil. Perintah menteri panggil. Itu masih ada pertanian punya itu masih ada traktor masih gitu. Selama ini saya mau kasih tahu kita ini dipanggil berkali-kali tidak bisa pergi kenapa uang tidak ada. Uang habis di proyek semua. Tidak boleh terdekat. Saya agak mengerti, saya tahu saya dipanggil. Taruh, panggil Pak pergi. Tinggal Pak perintah saya bersama Pak Wakil siapkan ini begitu. Panggil dirjen panggil pergi. Karena itu pasti bagi proyek. Kita selama ini alasan uang tidak ada orang bagi proyek kita gigi jari. Itu. Yang terakhir saya sudah bikin kesepakatan dengan Kak Don. Pertama dari 5 hari kerja itu 3 hari untuk tamu pemerintah dari kepala dinas dengan segala macam itu Senin, Selasa, Rabu. Yang namanya Kamis dan Jumat itu muka-muka itu tidak boleh ketemu bupati dan wakil bupati karena itu tamunya masyarakat. Marianus 3 hari untuk rakyat Pak. Kalau kita 2 hari untuk rakyat. Ayo. Kami kasih minum kopi bapak ibu dan makan bukan cuma uang. Bukan. Itu namanya uang tamu. Saya di Banggar, kebetulan saya ketua fraksi. Waktu kita memutuskan APBD, kita perintahkan anak buah cek wakil gubernur dan gubernur punya rumah tangga itu dicek tidak boleh bermasalah. Bagian rumah tangga langsung pergi di rumah dinasnya, mulai dari ruang tamu tisu tambah 4 dos, kemudian pindah asbak tambah 2, kain meja tambah 4, masuk di ruang dapur piring kedua piring 2 lusin, gelas 2 lusin, terakhir dia apa permisi kamu bisa di kamar tidur, oh ya silakan. Lihat, spray ganti tambah 5. Jadi tidak ada yang tusuk gigi dan negara beli dari kompak mereka tidak pergi minum kopi di kami. Ya uang itu dikembalikan ke kas negara. Beda dengan dulu orang sembunyi di dana yang namanya dana taktis. Tamu tidak datang, sisa isi dompet. Sekarang kalau tamu tidak datang dikembalikan ke kas negara karena SPJ-nya orang bagian rumah tangga. Jadi itu 2 hari ya, Kamis dan Jumat. Tambah lagi dengan saya bujangnya, kamu merdeka. Itu ibu itu saya bilang, ibu saya ini saya suka tahu ini karena saya punya istri ini kalau pindah ke Nagekeo harus jadi kepala dinas karena sudah 10 tahun sekretariat dinas. Perpindahan antar kabupaten terus naik tidak bisa sejajar. Jadi kalau dia pindah Nagekeo terus harus jadi kepala dinas. Maka bawa ini mau nanti orang omong bilang oh pantas supaya istri jadi kepala dinas kau dibaca aku menerletan nanti kau hengau Jumat sore kau subuh oh nanti kau mau subuh malam baju kita buat kau. Oleh karena itu dua bapak dan mama ngada leo mana kantor gula aja ngada Jumat sore kan agak permisi mau dia sih pak nak kayak boleh bakal kami kan ibu taso lo guna mau nama itu. Kesepakatan kami yang kedua adalah saya sudah ingat dengan jangan marah ini kan hakim bersaudari saya kalau ada bab dosa kayak jangan coba-coba bikin saya ban seref yang boneka kayak kita lokap ikan asli itu lokap ikan. Masa saya punya kemampuan, saya mengerti postur APBD, cara mendistribusikan saya tahu.
cara mengawasi saya bisa. Masa Pak Hen suruh saya gunting pita, letakkan batu pertama. Wih, saya jadi batu buat dia nih, batu taruh di sana. Kemudian gunting pita, wih nggak ada mau kamu lalu. Nggak hata-hata nggak mau ke masalah menegak kau pun main kita jadi wakil bupati. Dia kayak kawannya, batu kiri karena kita lokal mereka nggak punya. Mohon maaf, ini kan tidak paham tentang tugas dan fungsi. Di undang-undang sudah tulis dengan terang benderang Pak. Tugas wakil bupati itu 4. Memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. 2. Mengkoordinir kegiatan di organisasi perangkat daerah yang tadi pertanian, perkebunan, UMKM, jalan itu tugas wakil bupati. Melapor ke bupati yang ketiga, melaporkan kepada Pak Bupati hasil evaluasi dari badan pengawas yang berwenang, baik dari BPK maupun dari inspektorat. Temuan BPK itu ada 2 bagian besar yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Yang sifatnya administrasi harus diselesaikan selambat-lambatnya 60 hari. Yang bersifat fisik, temuan yang misalnya jembatan, gagal kerja tidak betul itu diserahkan ke aparat penegak hukum. Yang keempat, menjalankan tugas-tugas lain yang dipercayakan oleh bupati. Jadi yang beli tomat, lombok, sayur, bumbu, masak, saya wakil bupati. Setelah itu saya antar ke meja Pak Bupati coba rasa ini apa yang kurang. Supaya bupati itu mengambil keputusan itu jangan ragu-ragu. Oh ini gula kurang manis ya, tambah sedikit. Oh kurang asin, tambah garam. Yang terjadi selama ini, permisi bupati beli tomat, lombok, sayur, bumbu, masak, lebih konyol makan sendiri. Tidak boleh makan. Dan terjadilah wakil baru. Ya kan, terjadilah boneka. Bupati itu ambil keputusan, tidak boleh ada duri dalam daging, apalagi gunting dalam lipatan. Itu tidak boleh. Harus saling percaya. Bupati Putugas itu pergi. Jaga anak bukan dibalat saya. Bahkan kemarin sebenarnya saya siap minta. Ini program macam begini, orang semua protes. Ini kita dapat apa tuh? Kamu dapat apa? Beasiswa. Mau dapat apa? Pengobatan gratis. Sekolah dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Cukup lah. Kenapa bisa ada niat lagi untuk mau dapat? Jadi itu kira-kira. Jadi hari ini saya omong tuh tidak ada rahasia. Semua sudah terbongkar. Ini yang saya omong dari tadi itu sudah pasti jalan, kecuali kalau kalah. Tapi kalau menang, kita mau lihat tuh. Kalau sampai tidak jadi, kecuali orang-orang pernah bikin. Ya di atas bikin itu permisi otak ada bikin. Saya pastikan ini terjadi, terkecuali kalah. Tapi ingat di tahun 2026, karena APBD kita yang tahun 2025 itu sudah dibahas oleh anggota DPR sekarang, Indo betul. Kemudian kita punya pilkada juga ini yang keliru. Pilih di 27 November, nanti Januari ya APBD harus tetap kita tidak bisa. Hanya ada satu peluang di perubahan September atau Oktober, tapi gesernya kecil-kecil. Ya, pasti kita akan dapat, tapi yang nilai tidak besar-besar juga akan ada. Yang penting bapak mama mereka pilih kasih tahu di sana. Itu. Yang terakhir, saya pakai ini bukan untuk gaya. Ini ada kartu Solo. Solo tuh di Indonesia tuh hanya ada 2 tuh. Jokowi punya kampung, di satu kampung. Jokowi sudah presiden, saya kasih tahu bapak ibu nih yang tanggal 27 November wakil bupati pasti kampung Solo. Tapi ingat, saya sudah menemukan, saya pakai ini pesan sebenarnya. Kalau pantunnya itu biasa dari dulu. Kako Solo kau memang tanah moro, kako ngasih kamu na salah bali. Kau batiwa kau dili tanah togo, kalau dasi kau lau batu bayi. Itu dari dulu. Tapi tahu apa artinya? Sampan dan perahu boleh ada di pantai Tonggo, burung tekukur boleh ada di padang bayi. Tapi ketika ayam jantan dari Solo berkokok, dia tidak pernah membawa kabar bohong. Jadi saya tidak boleh bohong. Saya kasih tahu, tidak boleh tipu. Saya omong tadi itu saya ukur. Yang saya bisa buat, yang kami bisa buat. Jangan omong yang Pak tidak bisa buat, karena itu sumpah. Ya toh? Ayam jantan dari Solo itu tidak boleh bohong. Ya toh? Jadi kami pas-pas saja. Tidak ada yang lebih-lebih, tidak ada yang kurang. Uang juga sumber jelas, masih ada sisa, segala macam. Omong yang segunung itu yang sulit diukur, ketemu saya tidak akan terjadi. Jadi itu kira-kira. Mohon maaf kalau ada diskusi boleh, saya jam 3 pagi sudah mau hampir jam 3. Tapi ada anak lapis itu baru kapus Solo dan belakang. Kira-kira itu, ya mungkin ada hal-hal yang tadi saya omong mungkin kurang berkenan atau terlalu kasar. Ya saya mohon maaf, tapi hati saya baik. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.